Halo Sobat YouTube semuanya, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan kembali membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran IPS untuk kelas 7 dan jenjang SMP atau MTS. Nah, pada kali ini latihan soal PAT-nya itu part yang kedua, melanjutkan part yang ke-1. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua untuk menghadapi penilaian akhir tahun. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, di like kalau yang suka dengan video ini, dan share ke teman-teman saudara-saudaranya sebanyak mungkin. Ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal PAT IPS part 2. Soal nomor 11. Jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang akan diminta akan meningkat. Hukum permintaan tersebut apabila digambarkan ke dalam kurva adalah, yaitu ada gambarnya opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D. Itu ada 4 kurva. Jadi untuk kurva permintaan yang mana? Jawaban yang benar adalah yang D. Yang D itu adalah kurva permintaan. Kurva permintaan ini akan terbentuk dari kiri bawah menuju kanan atas akibat dari hukum permintaan. Sedangkan opsi yang C itu adalah kurva penawaran. Dan opsi A dan B itu hanya jawaban pengecoh saja. Di jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Dalam pengertian yang paling sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Gambar di samping menunjukkan fungsi pasar sebagai A. Fungsi pembentuk harga, B. Fungsi promosi, C. Fungsi distribusi, D. Fungsi konsumsi. Jawaban yang benar adalah yang A. Fungsi pembentuk harga. Pada gambar terlihat aktivitas pembeli dengan penjual sedang melakukan transaksi jual beli, yang pada akhirnya terjalin kesepakatan harga dengan pembeli dapat barang dan penjual dapat uang. Peristiwa ini dalam fungsi pasar disebut sebagai fungsi pembentuk harga. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau fungsi promosi, fungsinya itu memperkenalkan hasil produksi pada masyarakat. Nah, kalau yang fungsi distribusi, itu fungsinya memperlancar ketersampaian barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan untuk fungsi konsumsi, itu tidak ada istilah ini ya. Ini hanya jawaban pengecoh saja. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Pasar banyak macamnya, dan pada dasarnya pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria. Gambar di samping merupakan salah satu jenis pasar menurut waktu penyelenggaraannya adalah A. Pasar harian, B. Pasar mingguan, C. Pasar bulanan, D. Pasar tahunan. Jawaban yang benar adalah
Yang D. Pasar tahunan. Untuk bisa menjawab soal nomor 13 harus benar-benar memperhatikan gambar. Pada gambar di situ ada keterangan sekaten tahun 2017. Nah, sekaten sendiri itu hanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Pelaksanaan sekaten biasanya diiringi dengan diadakannya pasar malam sekaten. Jadi sudah jelas jawabannya yaitu yang D, pasar tahunan. Soal nomor 14. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Namun, demikian berkembangnya iptek memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan iptek adalah A. Dapat mempermudah untuk memperluas informasi. B. Mempengaruhi pola pikir masyarakat menjadi salah jika informasinya salah. C. Banyak bermunculan merek HP. D. Iptek dapat menyelesaikan segala permasalahan manusia. Jawaban yang benar adalah yang A. Dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Kalau dampak positif tentunya yang menguntungkan bagi manusia ya. Nah, yang paling cocok untuk menguntungkan manusia yaitu yang opsi A. Karena yang opsi B itu adalah dampak negatif dari iptek. Sedangkan opsi C dan D itu bukan merupakan dampak dari iptek. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang A. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bersifat ingin tahu. 2. Mudah terpengaruh orang lain. 3. Banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah. 4. Berkepribadian kuat. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan ciri-ciri seseorang yang kreatif ada pada nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 1 dan 2, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1 dan 3. Ciri-ciri seorang yang kreatif antara lain bersifat ingin tahu, tidak mudah terpengaruh orang lain, belajar dari kegagalan, belajar dari pengalaman orang lain, banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah, mempunyai kebiasaan belajar sendiri, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Nah, dari penjabaran tersebut yang masuk dalam kriteria hanya nomor 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 16. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh A. David Campbell, B. George J. Seidel, C. Supriyadi, D. R. Sukmono. Jawaban yang benar adalah yang C. Supriyadi. Secara teori, soal di atas adalah milik dari Supriyadi. Sudah tidak bisa diganggu gugat karena itu adalah buah pikir dari Supriyadi sendiri. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempunyai kepribadian yang kuat. 2. Memiliki keterampilan wirausaha.
3. Mampu menyatakan pendapat secara spontan. 4. Memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Dari pernyataan di atas, yang merupakan ciri-ciri manusia berjiwa wirausaha adalah A. 1, 2, dan 4, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. 1, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 2, dan 4. Ciri-ciri manusia berjiwa wirausaha antara lain memiliki sikap mental seorang wiraswasta, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan, memiliki kepribadian yang kuat, memiliki kemampuan untuk mencari informasi, mempunyai kepribadian yang kuat, memiliki keterampilan wirausaha. Nah, berdasarkan penjabaran tersebut, yang termasuk ciri manusia jiwa wirausaha yaitu nomor 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 18. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tentu dengan tujuan yang berbeda. Di bawah ini contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. A. Mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. B. Setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. C. Menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. D. Menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Jawaban yang benar adalah yang D. Menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Pada opsi A itu merupakan kegiatan produksi ya. Nah, opsi yang B itu kegiatan konsumsi. Dan opsi C adalah kegiatan produksi. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang D. Soal nomor 19. Di bawah ini yang merupakan peran perkembangan iptek bagi kegiatan ekonomi dalam distribusi adalah A. Menunjang kegiatan perusahaan mendapatkan bahan baku. B. Mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. C. Mempermudah dalam pembuatan barang yang dibutuhkan. D. Mempermudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Jawaban yang benar adalah yang B. Mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Peran perkembangan iptek bagi kegiatan ekonomi dalam distribusi antara lain mempermudah distribusi barang, memperlancar distribusi barang, mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Sedangkan opsi A itu adalah kegiatan produksi. Yang opsi C itu juga kegiatan produksi dan opsi D adalah pengecoh. Dari penjabaran tersebut, jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 20. Yang dimaksud dengan permintaan efektif adalah A. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. B. Permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. C. Permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. D. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Jawaban yang benar adalah yang D. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli.
Untuk opsi yang A itu merupakan permintaan potensial namanya, dan yang B itu merupakan permintaan individu, dan opsi C adalah permintaan pasar. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang D. Soal nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pendapatan masyarakat. 2. Biaya produksi. 3. Kemajuan teknologi. 4. Selera masyarakat. Dari pernyataan di atas, yang mempengaruhi penawaran barang adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2 dan 3. Yang mempengaruhi penawaran barang antara lain harapan akan mendapatkan laba, kemajuan teknologi, biaya produksi, dan faktor-faktor non-ekonomi. Berdasarkan penjabaran yang memenuhi jawaban yaitu nomor 2 dan 3. Jadi sudah jelas sekali jawabannya adalah yang C.